Subhanallah, Tuhan menciptakan tubuh manusia dengan yang begitu sempurna. Setiap serat, setiap sel, bekerja dalam harmoni yang indah. Tapi seiring kita menjalani hidup, perubahan itu pasti terjadi. Salah satu yang paling penting, tapi sering terabaikan, adalah penurunan massa otot kita yang diam-diam. Banyak dari kita fokus pada kerutan atau rambut beruban, tapi ada proses yang jauh lebih penting terjadi di dalam. Setelah usia 30 tahun, seseorang yang tidak aktif menjaga tubuhnya bisa mulai kehilangan 3-5% massa ototnya setiap 10 tahun. Proses ini bagian alami dari penuaan meningkat pesat setelah usia 60, menjadi pencuri yang merenggut kekuatan dan kemandirian dari orang tua kita tercinta. Ini bukan hanya masalah penampilan, ini adalah masalah kesehatan dan kualitas hidup yang mendalam. Bayangkan sebuah rumah yang kuat dengan tiang-tiang yang kokoh. Seiring waktu, jika tiang-tiang ini tidak dirawat, mereka mulai rapuh, melemahkan seluruh struktur. Dalam dunia medis, hilangnya otot karena usia ini disebut sarkopenia. Kata ini berasal dari bahasa Yunani. Sarx artinya daging, penia artinya kehilangan. Ini adalah kondisi di mana massa dan kekuatan otot rangka kita berkurang secara bertahap dan menyeluruh. Ini bukan cuma merasa sedikit lebih lemah ya, ini adalah kondisi klinis dengan dampak serius. Sarkopenia adalah alasan utama kenapa orang tua jadi rapuh dan kehilangan kemampuan fisiknya. Memang, ini proses alami, tapi seberapa parahnya itu sangat dipengaruhi oleh gaya hidup kita. Tubuh kita, dengan segala kebijaksanaannya, punya prinsip gunakan atau hilang, dan ini sangat berlaku untuk otot kita, apalagi saat kita menua. Jadi, kenapa orang tua lebih gampang kena kondisi ini? Ada beberapa faktor yang saling berhubungan. Pertama, perubahan hormon berperan besar. Seiring bertambahnya usia, kadar hormon tertentu yang membantu membangun dan menjaga otot, seperti testosteron dan hormon pertumbuhan, akan menurun secara alami. Kedua, kemampuan tubuh untuk membuat protein, bahan dasar otot, jadi kurang efisien. Orang yang lebih tua mungkin perlu makan lebih banyak protein daripada orang muda, hanya untuk mendapatkan efek pembentukan otot yang sama. Ini informasi penting yang sering terlewat dalam saran diet umum untuk lansia, yang kadang salah menyarankan untuk makan lebih sedikit. Bahaya kehilangan otot di usia emas kita. Akibat dari sarkopenia itu bukan cuma bikin kita lemah saja, tapi juga bisa bikin masalah lain yang lebih parah. Mungkin yang paling cepat terlihat dan paling ditakuti adalah risiko jatuh yang meningkat. Otot yang kuat di kaki, pinggul, dan perut itu penting banget buat menjaga keseimbangan, supaya kita tidak gampang jatuh dan bisa cepat bereaksi kalau tersandung. Kalau otot-otot ini melemah, sistem penopang tubuh kita jadi goyah. Salah langkah kecil yang mungkin buat orang muda tidak masalah, bisa jadi bencana buat orang tua yang punya sarkopenia. Bisa patah tulang, cedera kepala, dan bikin mereka jadi tidak percaya diri. Kehilangan kekuatan ini langsung berpengaruh pada kemampuan bergerak dan kemandirian. Pekerjaan sehari-hari yang kita anggap sepele, seperti bangun dari kursi, naik tangga, bawa belanjaan, mandi dan berpakaian, bisa jadi sangat susah. Ketergantungan pada orang lain ini bisa bikin mereka frustrasi, merasa tidak berdaya dan kesepian. Dunia orang tua bisa jadi sangat kecil, cuma di dalam rumah saja, karena tubuh mereka sudah tidak kuat lagi. Selain itu, kehilangan otot juga berdampak lebih dalam, yaitu pada kesehatan metabolisme kita. Otot itu jaringan yang aktif secara metabolik, artinya dia membakar kalori bahkan saat kita istirahat. Otot punya peran penting dalam mengatur gula darah. Ini bisa meningkatkan risiko terkena diabetes tipe 2, resistensi insulin. Akhirnya, meningkatkan risiko dirawat di rumah sakit, dan bisa menurunkan kualitas hidup secara keseluruhan. Makanya, mengatasi sarkopenia itu bukan cuma soal tetap bugar, ini soal menjaga kehidupan itu sendiri. Subhanallah, Tuhan sudah menaruh obat dan sumber kekuatan di makanan yang Dia kasih ke kita. Piring kita itu bukan cuma buat kenyang aja, itu juga alat buat membangun tubuh kita. Itu alat buat memperbaiki tubuh kita. Itu alat buat menjaga tubuh kita. Kalau mau melawan sarkopenia, makanan itu pertahanan utama kita dan senjata paling ampuh. Hubungan antara gizi dan kesehatan otot itu langsung dan sangat penting. Nutrisi yang kita makan ngasih bahan baku, dan ngasih sinyal energi ke otot. Nutrisi merangsang pembentukan protein otot. Proses ini memperbaiki kerusakan, dan membangun jaringan otot baru. Tanpa bahan-bahan penting ini, otot kita bakal melemah dan menyusut. Memang, kebutuhan kalori bisa sedikit berkurang kalau aktivitas turun,
Tapi kebutuhan nutrisi berkualitas, terutama protein, justru meningkat. Tubuh yang lebih tua kurang efisien mengolah protein jadi otot. Makanya lansia harus makan protein yang cukup. Seringkali bahkan lebih banyak dari yang biasa. Dan yang penting, dibagi rata sepanjang hari. Waktu makan juga penting, bukan cuma total per hari. Tapi gimana protein dibagi rata di setiap waktu makan? Tubuh cuma bisa pakai protein dalam jumlah tertentu tiap sekali waktu. Jadi lebih efektif kalau masukin sumber protein yang baik di sarapan, dimakan siang, dan dimakan malam. Strategi ini ngasih otot pasokan asam amino secara terus-menerus, kayak ngasih pasokan batu bata terus-menerus ke lokasi pembangunan, daripada numpuk semuanya sekaligus. Untuk membangun tembok yang kuat, kita butuh lebih dari sekadar bata. Kita butuh semen, air, dan pondasi yang kokoh. Sama halnya untuk membangun dan menjaga otot yang kuat, tubuh butuh lebih dari sekadar protein. Tubuh butuh banyak nutrisi penting yang bekerja sama. Yang paling utama dari semua ini tentu saja adalah protein. Protein itu tersusun dari asam amino, yang ibaratnya adalah batu bata langsung untuk membangun jaringan otot. Untuk lansia, terutama yang namanya leusin. Leusin ini seperti saklar yang menyalakan proses pembentukan protein otot. Selain protein, vitamin D juga punya peran penting banget. Reseptor vitamin D ditemukan di jaringan otot, dan kekurangan vitamin matahari ini sangat berhubungan dengan otot yang lemah, kinerja fisik yang buruk, dan risiko jatuh yang lebih tinggi. Di negara tropis berjemur pagi 10-15 menit, ditambah makanan kaya vitamin D. Lalu ada kalsium. Setiap kali otot bergerak, butuh ion kalsium. Kalsium yang kurang bisa bikin fungsi otot terganggu dan kram. Sumber seperti produk susu rendah lemak, ikan kecil yang dimakan dengan tulangnya, seperti ikan teri, dan sayuran hijau gelap. Kita tidak boleh melupakan asam lemak omega 3, membantu mengurangi peradangan, antioksidan, melindungi sel-sel otot, dan vitamin B, terutama B12, sangat penting untuk fungsi saraf. Pola makan yang benar-benar sehat itu bukan cuma fokus pada satu nutrisi saja, tapi tentang makan berbagai macam makanan utuh. Semuanya bekerja sama untuk menciptakan simfoni indah dari tubuh yang kuat dan sehat. Alhamdulillah tinggal di Indonesia, kita dikelilingi oleh apa yang saya sebut apotek Tuhan. Kita tidak perlu mencari makanan super mahal. Sumber nutrisi terbaik seringkali adalah yang paling sederhana, lokal dan terjangkau. Yang paling utama, tempe, sumber protein nabati berkualitas tinggi. Tempe sangat serbaguna, kukus, panggang, tambahkan ke sup. Telur adalah paket nutrisi yang sempurna. Leusin, vitamin D, B12, kolin, 1 atau 2 telur. Kita juga adalah negara kepulauan. Ikan seperti ikan kembung, ikan tongkol, ikan lele, mengukus atau memanggang ikan, mengukus ikan, memanggang ikan, menggoreng ikan. Bahkan ikan kecil seperti ikan teri, jangan lupakan tahu. Dan untuk sayuran kita, daun kelor, kangkung, dan bayam. Dengan menggabungkan makanan lokal, tidak perlu mengejar tren mahal. Jawabannya ada di sini di pasar kita, dan dalam tradisi kita, say, untuk kesehatan ke benchmarker. Pengetahuan itu hebat kalau kita pakai. Nggak cukup cuma tahu makanan apa yang sehat, kita harus masukkan ke kebiasaan sehari-hari. Caranya harus gampang, bisa terus-terusan, dan bikin senang orang tua kita. Salah satu cara paling gampang adalah mengubah isi piring makan. Jangan jadikan nasi bagian paling banyak. Isi setengah piring dengan sayuran warna-warni, seperempatnya dengan protein bagus, seperempatnya dengan karbohidrat kompleks. Fokus ke makanan padat gizi. Bukan cuma porsi banyak. Daripada bubur biasa, lebih baik diperkaya. Masak bubur pakai kaldu ayam, aduk dengan suwiran telur rebus, atau daging ayam cincang, taburi seledri atau daun bawang. Jus atau minuman buah juga bagus. Blender buah, pisang, atau pepaya, tambah yogurt atau susu, tambahkan bubuk daun kelor atau tahu lembut. Ini mengubah minuman biasa jadi makanan kecil yang penuh gizi. Minum air itu penting banget dan sering lupa. Kurang minum bikin lemas. Kurang minum bikin bingung. Kurang minum bikin otot nggak kuat. Banyak orang tua sengaja minum sedikit. Ajak mereka minum sedikit-sedikit tapi sering. Air dengan irisan lemon, air dengan serai, air dengan daun mint. Teh herbal hangat membantu, sup bening juga bantu hidrasi. Tidak perlu segelas besar sekaligus, minum terus-menerus. Taruh botol air di dekat mereka sebagai pengingat. Biasakan makan kecil tapi sering. Sarapan kaya protein, camilan pagi, buah. Camilan pagi, yogurt. Makan siang seimbang. Camilan sore, kacang rebus.
camilan sore, ubi kukus, makan malam seimbang, mungkin segelas susu hangat sebelum tidur. Cara ini kasih energi dan asam amino terus-menerus. Bikin otot kuat, energi stabil sepanjang hari. Kuncinya sederhana dan konsisten. Itu yang bikin sukses jangka panjang. Nutrisi itu penting, tapi untuk punya otot yang kuat, kita perlu jaga tubuh kita secara menyeluruh. Makanan itu seperti batu bata, tapi olahraga itu tukang bangunnya. Untuk kakek nenek kita, cukup gerakan ringan dan rutin saja. Misalnya, jalan-jalan santai, peregangan ringan, berdiri dan duduk dari kursi 10 kali berturut-turut. Itu sudah sangat membantu. Tidur yang cukup juga penting sekali. Waktu tidur nyenyak, tubuh mengeluarkan hormon pertumbuhan. Hormon itu penting untuk memperbaiki dan membangun otot. Kalau kurang tidur, hindari kopi, hindari makan berat di malam hari. Tidurlah di jam yang sama setiap hari. Ini akan meningkatkan kualitas tidur kita. Kita juga harus menjaga pikiran dan hati. Stres, cemas, kesepian. Stres meningkatkan hormon kortisol, mendorong kakek nenek kita melakukan kegiatan yang membuat mereka senang dan tenang, membaca Al-Quran, berzikir, berkebun, mendengarkan ceramah, ngobrol asik dengan keluarga. Pada akhirnya, adalah jalan yang harus kita tempuh bersama sebagai keluarga. Ini adalah tugas kita. Dukungan ini dimulai dengan empati, pengertian, perubahan nafsu makan, tingkat energi, pilihan makanan itu nyata, sabar, kreatif mencari solusi bersama. Ini adalah bentuk birrul walidain. Salah satu bentuk dukungan yang paling kuat adalah makan bersama. Siapkan makanan sehat untuk semua orang. Ikan bakar, tempe, banyak sayuran. Dengan lembut dorong dan ikut serta, jalan-jalan singkat, peregangan sederhana, berkebun, memotong buah, camilan sehat, air segar. Kita memberi mereka hadiah terbesar. Tetap mandiri, terus beribadah, menikmati indahnya kehidupan keluarga.